Ya, halo teman-teman. Kemarin saya sempat menginformasikan mengenai kasus seorang pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 yang tidak mau untuk diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani, sempat berontak, kemudian sempat mengancam tenaga medis dan hingga akhirnya dipulangkan atas dasar atau pertimbangan keamanan bagi tenaga medis. Dan setelah memang kegiatan tersebut terjadi begitu, akhirnya dipulangkan oleh petugas dari rumah sakit didampingi oleh BPBD dan sejumlah petugas lainnya. Dan kemarin, setelah kemudian memunculkan gejolak di masyarakat, banyak masyarakat yang resah, kemudian banyak masyarakat yang berharap bahwa pasien yang bersangkutan untuk dikembalikan diisolasi di rumah sakit. Hingga akhirnya, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang ada di Samarinda, bersama beberapa pihak termasuk juga, BPBD Kota Samarinda akhirnya menjemput kembali yang bersangkutan setelah melalui proses komunikasi dan dibujuk hingga akhirnya yang bersangkutan mau untuk diisolasi bersama dengan istrinya. Akhirnya yang bersangkutan dibawa dengan ambulan menuju ke rumah sakit umum daerah IA Muiz yang ada di Samarinda Seberang. Banyak yang bertanya-tanya kenapa harus dibawa ke Samarinda Seberang. Dan memang tidak masalah sebenarnya, karena di Samarinda itu ada dua rumah sakit rujukan untuk COVID-19, yang satu ada di AWS dan yang satu memang ada di Abdul Muiz. Dan ini tidak menjadi persoalan begitu. Dan dalam penjemputan juga akhirnya yang bersangkutan mau dan masyarakat juga merasa lebih tenang. Ini juga mendapatkan tanggapan atau penjelasan khusus dari Kepala Bidang Kedaruratan dari BPBD Kota Samarinda, Bapak Ifran ya. Kita akan dengarkan ya. Ya, tadi barusan kita menjemput kembali pasien yang kita kembalikan ke rumah kemarin. Ini selanjutnya kita arahkan ke rumah sakit di Al-Muiz Samarinda Seberang untuk selanjutnya dilakukan isolasi perawatan terhadap yang bersangkutan. Selanjutnya di sini tim kami juga ada yang tetap tinggal stay di sini untuk melakukan sterilisasi terhadap rumah yang bersangkutan dengan standar dan protokol penanganan COVID-19 yang berlaku. Pak, untuk istrinya sudah hasilnya seperti apa Pak tadi? Untuk istrinya mungkin sebaiknya dokter nanti akan menjelaskan nanti dari tim medis, karena bukan ranah kami, tapi ini memang dua-duanya sudah kita bawa semua ke sana. Dua-duanya Pak ya? Iya, dua-duanya. Nanti dalam satu ruangan atau gimana Pak? Yang jelas nanti saya kurang jelas kalau masalah satu atau dua ruangan, yang jelas nanti akan ditempatkan di tempat isolasi. Apakah nanti bersebelahan kamar atau satu ruangan itu tim medis yang ngatur semua. Pak, sebelumnya ada penolakan nggak Pak dijemput kembali ini Pak? Sebenarnya dari kemarin sudah ada penolakan dari masyarakat sekitar kaitannya masalah ini. Rencana awal kan yang bersangkutan karena bersikeras untuk pulang akan dilakukan namanya apa, karantina wilayah. Karantina wilayah. Tapi setelah kita lihat perkembangan yang ada, ternyata terjadi sedikit gejolak di masyarakat. Nah, akhirnya kita tadi pagi oleh tim medis dilakukan cek darah juga terhadap istri yang bersangkutan. Dan hasilnya sudah ada ini, maka itu sore ini tepat pukul 4 kita lakukan penjemputan. Baik, terima kasih, Pak. Untuk isolasinya berapa lama Pak? Itu medis yang tahu Medis Pak. yang Nah, Pak, ini dibawa ke rumah sakit umum apa Pak? iya Muiz Pak, Muiz, harus ya? kurang ya. Kenapa Pak dibawa ke Muiz Pak? Karena memang ada dua rumah sakit rujukan yang disiapkan untuk penanganan pasien COVID-19 ini. Setelah yang bersangkutan ini dibawa ke rumah sakit IA Muiz, akhirnya juga rumah dari pasien PDP ini sendiri oleh BPBD disemprot dengan disinfektan. Tujuannya adalah untuk mensterilkan atau sterilisasi. Sebenarnya kalau kita melihat kasus ini, kasus PDP bukan kasus pertama begitu. PDP ini pun juga belum pasti positif. PDP ini adalah pasien dalam pengawasan yang memang kecenderungan positifnya lebih besar atau lebih tinggi. Karena berdasarkan hasil rapid test pun ini dinyatakan positif. Namun kasus ini menjadi cukup menarik untuk diketahui oleh masyarakat agar menjadi pembelajaran juga bagi kita bersama. Bahwa sebenarnya COVID-19 itu bukanlah aib. Siapa saja bisa terkena. Kalau kita melihat seorang bupati, seorang wali kota, bahkan seorang menteri juga terkena COVID-19. Ini tergantung kembali kepada kewaspadaan ya. Semua orang bisa terkena dengan penyakit ini dan ini bukanlah sebuah aib. Sehingga ketika ada sebuah SOP, acuan atau protokol yang harus diikuti, memang masyarakat harus mengetahui mengenai hal tersebut. Kemudian menjadi cukup pertanyaan adalah begini, ketika ada masyarakat yang seperti ini, pertanyaannya adalah sejauh mana sebenarnya masyarakat memahami terkait dengan protokol kesehatan mengenai COVID-19, mengenai apa yang harus dilakukan masyarakat, ini kemudian menjadi pertanyaan. Yang kemudian kedua, ketika seseorang itu dirawat di ruang isolasi atau di rumah sakit,
Apalagi sebagai seorang kepala keluarga, dia harus dirawat lebih dari 14 hari. Apa yang akan terjadi dengan istrinya? Dia pasti akan terpikir dengan istrinya. Inilah yang kemudian menjadi perbincangan, menjadi bahan diskusi agar persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang muncul seperti yang terjadi di Samarinda beberapa waktu lalu itu, ini bisa menjadi catatan dan pelajaran penting sehingga ini tidak akan terulang lagi. Tapi kita bersyukur bahwa yang bersangkutan sekarang sudah diisolasi di rumah sakit. Ketika nanti ada PDP-PDP lain, paling tidak akan mengulangi kejadian seperti ini. Semoga sharing kita kali ini bermanfaat dan masyarakat juga bisa lebih bijak untuk menyikapi persoalan ini ya. Sampai jumpa. I know gold is not enough. She's a